Baik, di sini saya akan melanjutkan pada penjelasan soal kedua. Di sini saya akan menjelaskan jawabannya dari soal kedua. Baik, pada soal kedua ini ada Al-Maidah ayat 2 menggunakan yang dimana penjelasan ini ada menggunakan beberapa dengan bahasa daerah masing-masing. Di sini saya akan membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastaudu wala yajrimannakum syan'anu qaumin ansaddukum anil masjidil haram an ta'addu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahallul, menyelesaikan ihram, berburulah jika mau, janganlah sekali-kali kebencianmu kepada satu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram dan mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Nah, pada tafsiran Nusantara pada surat Al-Maidah ayat 2 ini, bahwasannya ayat ini turun berkenaan dengan kasus, yaitu apa kasusnya? Al-Hutam Al-Bakri. Seseorang yang datang ke Madinah pura-pura masuk Islam, lalu murtad dan hendak kembali ke Mekah untuk berdagang pada bulan haram. Beberapa sahabat Nabi bermaksud mencegahnya, lalu turunlah ayat ini. Itu ya, mengapa ayat ini turun? Ya inilah, ada seorang yang bernama Al-Hutam Al-Bakri yang datang ke Madinah, tetapi Al-Hutam Al-Bakri ini pura-pura masuk Islam, lalu murtad dan hendak kembali ke Mekah. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini mengandung 5 larangan penting bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama itu melanggar syiar kesucian Allah, yaitu melanggar ketentuan dan amalan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan ibadah lainnya. Jika dintoh pun terangaki bahwasannya tak oleh melanggar syariat kesucian Allah. Contohnya seperti sholat wajib, puasa Ramadan, lain-lain sebagainya. Kedua, melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, di mana dilarang berperang kecuali untuk membela diri. Jika dintoh ya pernah jelasaki yaitu alanggar kehormatan bulan Muharram seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kedua larang untuk untuk berperang. Yang ketiga, mengganggu hewan kurban, yaitu unta, sapi, kambing atau sejenisnya yang dihadiahkan ke Ka'bah untuk kurban dan mendekatkan diri kepada Allah. Juga tak oleh untuk ganggu hewan seampun siapa untuk kurban seperti sapi, embi, onta, kilan sebagainya kudu tak oleh juga. Terus selanjutnya mengganggu hewan kurban yang bertanda qalaid, yaitu hewan nadi yang sudah dikalungi sebagai tanda telah dikhususkan untuk kurban, atau bahkan orang yang memakai tanda hendak mengunjungi Ka'bah menurut pendapat lain. Nikab juga tak oleh mengganggu hewan kurban seampun kita tandain misalnya pada suatu orang endik peternakan atau endik sapi kebe kurban. Sapi tersebut nikah ampun tandain atau beri kalung sebagai tanda untuk berkurban. Kudu juga tak oleh ganggu. Terus terakhir nikah menghalangi atau mengganggu pengunjung Baitullah, yaitu orang-orang yang menuju Baitul Haram, baik untuk mencari karunia rezeki seperti berdagang maupun mencari keridhaan Allah, haji, umrah. Menurut mayoritas ulama atau jumhur, larangan ini berlaku untuk orang-orang mukmin, karena orang musyrik dilarang mendekati Masjidil Haram berdasarkan surat At-Taubah ayat 28. Nikah juga tak oleh. Kenapa saya tak oleh nikah? Terakhir, menghalangi atau mengganggu pengunjung Baitullah ganggu.
orang-orang yang mengunjung ke Baitullah, orang-orang yang haji kudu aganggu nikah tak oleh. Pokoknya nikah antara lemak nikah kita oleh seperti melanggar syariat Allah seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Melanggar bulan-bulan Muharram seperti menang matura kan bulan-bulan Rejab, Muharram. Terus setelah mengganggu mengganggu hewan kurban, nyala hewan kurban. Otaba mengganggu hewan kurban ampun beri tanda untuk kebaik kurban. Kurut oleh juga. Kerugi. Nah, terus selanjutnya nih kak, menghalangi orang-orang mengunjung ke Baitullah atau mengganggu. Kita nih kak tak oleh ganggu ke orang-orang kunjung ke Baitullah, ke rumah Allah gini tak oleh. Kerugi. Pada lemak larangan. Nah, pada ayat tersebut, di sini ada penekanan nilai kebersamaan. Nah, Kak Dipto nih kan pada penekanan bagi kita semua penekanan dalam Al-Maidah ayat 2 ini. Napa penekanan lagi? Nah, nih Kak, penekanan nilai kebersamaan ditekankan melalui prinsip tolong menolong, ta'awud. Nah, ini ya kita sebagai umat muslim saling menolong. Ya kita pada kanca otaba tetangga saling membantu menolong. Kedua, menolak kebersamaan dalam dosa permusuhan. Kita oleh asomoso nih kak, antara kanca antara tetangga nih kita oleh amoso atau oleh tauparan. Telok nikah keadilan melampaui konflik. Nikah mun beda konflik niki kita sebagai masyarakat kita tuh bermusyawarah kepada tokoh-tokoh menang tisa keruki beda ustadz atau kiai atau selainnya. Intinya pada penjelasan ini bahwasanya membentuk kebersamaan yang kokoh berorientasi pada kebaikan dan terkait oleh keadilan bukan permusuhan. Intina pada ayat Al-Maidah, pada surat Al-Maidah 2 ini nikah intinya nikah kita sebagai hamba Allah umat muslim kita saling membantu tolong menolong. Misalnya pada kanca minta bantuan kita saling menolong. Tetangga minta bantuan kita saling menolong. Tak oleh cerai, tak oleh saling bermusuhan, tak oleh saling musuh. Ini tak oleh. Ajaran dari agama kita yakni Nabi, yakni agama Islam. Baik di sini